titik terendah kita sama kakak kecil bulan aku itu kita kemarin di yang pertama dan siapa yang akan menilai dan dinilai, kemudian dari mana siapa yang menilai itu adalah sekarang kemarin. Nah, kita harus paham untuk apa kendali mutu, untuk apa kita melakukan VBS. Tentu terhadap adanya kebaikan kita tinggalkan, terhadap adanya kekurangan kita perbaiki, sehingga kualitas lembaga kita akan terus meningkat, Nah, dengan meningkatkan kualitas itu menambah kepercayaan pelanggan. Tatkala pelanggan yang ada percaya, maka harapannya mereka nanti akan
menyampaikan kepada orang lain, dan orang lain itu nanti akan menjadi pelanggan berikutnya. Artinya pelanggannya bertambah. Tatkala pelanggannya bertambah, customer bertambah, maka tentu input kita bertambah. Kalau input bertambah, tentu hal-hal yang berkait di dalam tidak akan bertambah. Infrastruktur akan bertambah, kesejahteraan akan bertambah, kesuksesan tentu juga akan bertambah, dukungan masyarakat luas juga akan bertambah, dan yang paling penting pahala kita bertambah. Kenapa kok pahala kita bertambah? Kita ini di dunia pendidikan nih, dunia pendidikan. Jangan dikira termasuk bubasnya, tidak loh. Kita di dunia pendidikan. Tatkala Pak Dedi ngulang satu orang, maka itu bagian dari mansana sunatan hasanatan, itu Pak Dedi kiriman pahala dari anak yang diulang ini, satu orang ini. Setiap dia beramal baik, melaksanakan apa yang diajarkan Pak Dedi, yang dicontohkan Pak Dedi, maka Pak Dedi kiriman pahalanya. Itu kalau satu orang. Kalau yang diajari 2 orang, maka kiriman dari 2 orang. Kalau yang diajari 5 orang, maka kiriman dari 5 orang. Loh, kalau murid kita ini jumlahnya 1000, maka kita akan terkirimi pahala dari 1000 orang. Inilah yang paling kita harapkan saya kira dengan perjuangan kita. Nah, kalau niat kita ada di sini, kesejahteraan juga pasti bertambah. Nah, itu. Oleh karena itulah penting kita melaksanakan IBM. Cuman Bapak Ibu, IBM ini tidak akan berhasil kalau secara pribadi kita tidak satu. Ini kunci agar apa namanya IBM itu berhasil. Satu, ekspos, sikap ekspos. Kita terbuka. Kalau dulu kita sering menyampaikan, kalau ada masukan dari orang, kritik dari orang, itu jangan dianggap sebagai penjelekan dari orang, tapi anggaplah itu sebagai kasih sayang dari orang. Dari mana aja? Itu kalau kemarin semua tanggapan orang itu bagian dari testimoni. Justru harapan testimoni yang diberikan kepada kita itu adalah testimoni yang jujur. Testimoni yang jujur. Oleh karena itulah maka kadang kritikan musuh itu lebih jujur daripada kritikan dari teman sendiri. Apalagi dari kekasih sendiri. Karena kalau dari kekasih sendiri itu pasti ada bapernya.
bojone Pak Nandang itu takon, saya itu cantik enggak Mas Nandang? Jawabnya apa? Tak jawab jujur apa tidak ya ini kan engkau tak jawab jujur tersinggung akhirnya nggak jujur. Baju saya ini cocok enggak Mas? Engkau tak jawab jujur, korbannya aku juga baru kok nek tak jawab akhirnya gak jujur ya. Itu kalau penilaian itu dari kekasih sendiri kadang-kadang malah bahaya karena tai kucing rasa coklat. Tapi kalau dari musuh itu justru kadang-kadang lebih banyak benarnya atau bahkan kadang-kadang justru malah ditambah dan itu bisa menjadi cambuk buat kita. Tapi kalau kita membuka diri entah dari siapapun termasuk acara kita seperti ini perlu membuka diri loh, perlu expose loh ya. Kita ini kan sedang mau memperbaiki diri, ya kan? Memperbaiki diri itu ada sesuatu yang kita sudah kita sebelum tahu, kemudian saya bilangi. Ada yang terlanjur tapi kita tidak tahu kalau itu salah, kemudian saya bilangi. Nah, oleh karena itu kalau kemudian apa yang saya sampaikan ini pas, jangan dianggap sebagai sindiran. Wah, ini tidak rugi, ya, dan gitu. Kalau itu yang terjadi, maka tidak akan ada kebaikan. Karena yang dimulai pasti baper duluan. Orang yang baper itu yang akan dilakukan adalah bagaimana membela diri, bukan memperbaiki diri. Pasti itu. Akhirnya orang yang baper itu yang dilakukan adalah membela diri, bukan memperbaiki diri. Maka tentu ekspos yang tidak lanjut tidak boleh baper. Ini penting. Bahkan kalau perlu, Al-Mumtaz ini harus minta kritik. Kalau perlu dipasang kritik ini apa namanya? Kotak saran. Nah, saran itu kadang pedes. Lek pedes aja apa? Mau minta. Kalau itu jujur, ya kita perbaiki. Kadang kita minta testimoni kepada wali santri, bahkan kepada santri juga. Maka saya anjurkan sejak dulu guru-guru itu kalau akhir semester baiknya itu minta saran dari para santri. Pimpinan madrasah itu baiknya minta kritik saran dari santri dan kalau perlu wali santri. Nah, ke pertemuan kemarin juga saya minta begini, saya ajak rapat juga. Bagaimana kalau akad pahing, Sabtu sebelum akad pahing, guru-guru libur. Biar akad pahingnya bisa datang ke sini, kemudian mengadakan pertemuan atau menyiapkan diri untuk ditemui oleh wali santri. Di situ kesempatan kita untuk ngomong-ngomong. Nah, dikritik pedes, ya main dikritik. Tapi bisa jadi kritikan mereka kan karena tidak tahu. Maka kita perlu menyampaikan. Yang kemarin ada surat dari wali santri itu kan, kemudian nyurati saya kan, terus saya WA, gimana kalau besok akad pahing kita ketemu? Sinten mawon niki sing satu grup dengan ini monggo ketemu dengan saya nanti
monggo disampaikan apa yang mau disampaikan. Jangan-jangan memang yang disampaikan itu betul untuk perbaikan kita, atau kemungkinan karena ketidaktahuan mereka kita belum jelaskan. Ini begitu kan? Dan itu perlu kita lakukan. Jadi sekali lagi pribadi, secara pribadi saja, kalau kita ingin menjadi orang baik, wong Jawa ini, sak hebat-hebatnya wong, delok ini lalu, maka perlu cermin muka dan belakang. Nah, oleh karena itu perlu tanya kepada teman, bagaimana pendapat Anda tentang saya? Apa yang perlu saya perbaiki? Ya, karena sak hebat-hebatnya wong, itu raisa delok tidak ide, maka perlu orang lain yang menjadi. Nah, untuk bertanya kepada orang lain bagaimana tanggapan Anda tentang saya, bagaimana pandangan teman-teman yang pernah Anda dengar tentang saya, itu kita perlu tanya. Itu kita perlu tanya. Nah, terus dia nanti jawab, saya ingin jawab jujur apa sementing sama-sama jujur gitu. Tapi menyakitkan sampean loh, gak apa-apa, saya ingin memperbaiki diri. Nah, semua kita yang ada di alam lintas ini kalau anti kritik, anti masukan, itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu, sesuai ilmunya IDM itu harus dilakukan. Dan kadang kita harus bertanya kepada pemerintah. Mungkin secara tidak langsung ini dalam pemerintah. Perusahaan-perusahaan itu mesti ada tulisan kritik saran ditujukan nomor ini, gitu kan ya? Perusahaan-perusahaan itu begitu. Nah, oleh karena itu kuncinya kalau kita ingin berhasil dalam IDM, kita harus. Kemudian yang kedua, kita harus jujur dalam data. Kita di apa namanya di dasar komunitas ada ungkapan nilai yang jujur. Ada nilai yang jujur. Bapak Ibu mengukur kualitas apa yang kita lakukan, yang core-nya ada pada santri ini berhasil atau tidak kita uji. Kita tidak boleh ngarang, kita tidak boleh ngatrol, tapi betul-betul berdasarkan penilaian yang objektif, berdasarkan isi-isi pertanyaan, form harus jujur. Saya sering dulu waktu kenaikan kelas dulu ya, kenaikan kelas. Nah, pandangan mata kita sepakat baiknya anak ini tidak naik, kan? Loh, lah kok nilainya bagus-bagus semua? Berarti ada something wrong ini jenengan memberikan nilai. Ada ketidakjujuran. Dalam hari ini juga kesungguhan dalam nilai ya. Jujur dan berarti juga sungguh-sungguh dalam nilai.
kita waktu itu mengetahui anak ini menurut akal kita itu tidak naik kelas, tapi data menurut data naik kelas, untung ini diketahui di dalam. Kalau dia nanti sudah keluar dianggap lulus, di sini lulus, tapi ternyata lulusan Al-Mumtaz tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, kan masyarakat menilai Al-Mumtaz jelek. Nah, kalau menilai Al-Mumtaz jelek, tentu pelanggan tidak percaya lagi dengan Al-Mumtaz. Kalau ketidakkepercayaan ini diomong-omongkan orang, maka animo masuk ke Al-Mumtaz lebih tinggi. Itu akibat ketidakjujuran dalam data. Oleh karena itu, di dalam menjaring data, apa itu menjaring data? Bahasa apa ya? Menjaring data itu. Nah, ono survei apa? Survei. Pakai tulisan angket, gitu kan? Angket bahkan melalui wawancara itu harus sejujur-jujurnya tanpa rekayasa. Kalau kita bertanya tentang anak, kenapa apa namanya anak-anak pada keluar sekarang ini, kita harus memperoleh data yang sejujur-jujurnya. Nah, gitu ya. Apa yang diomongkan mereka sama dengan beberapa orang saya tanya, saya japri, guru baru 3 orang ini kok hanya berapa hari di sini ya, yang ada berapa? Apa komentar mereka? Nah, ini kan orang ngomong, ini tak jape ini sopo, gitu ya? Tak jape ini sopo. Saya minta data itu, dan saya berharap itu dijawab sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Karena untuk memperbaiki manajemen, jenengan yang sudah ada di dalam ini saat raker di sana membuat planning, akan bagus juga kalau planning itu tidak hanya bagaimana melaksanakan pembelajaran, tapi bagaimana juga mengelola kepegawaian, akan bagus biar kita ini enjoy dalam produktivitas. Karena aturan kita buat, tapi atas dasar kesadaran untuk maju bersama, bukan untuk santai-santai bersama ya. Kalau inginnya santai-santai bersama, tentu nanti yang akan diterima adalah keterpurukan bersama. Tapi kalau untuk produktivitas bersama, ayo kita musyawarah buat aturan untuk kita biar kita produktif bersama. Boleh nggak kalau pas praker itu membahas tentang tata tertib guru? Jadi tidak hanya murid saja yang dibahas, tapi juga tata tertib guru. Boleh nggak? Boleh tentu. Dan pada saat rapat itu disampaikan sejujur-jujurnya. Sampaikan sejujur-jujurnya. Awal musuh enak ya, gini kan, tapi bareng guru berenang. Nah ini kan rasa model karena ngomong kata itu. Nah, mau orang disampaikan, enak ya, modelannya orang ngomong lagi. Nah ini tidak jujur, itu tidak jujur. Nah untuk maju harus jujur. Tapi ekspos tatkala ternyata pendapat dia istilahnya kalah banyak dengan yang lain, atau argumen kemudian menemukan win-win solution yang tidak sesuai dengan dirinya, maka dia ngikut.
Jangan memaksakan kehendak pribadi. Karena ini sama expose. Jangan terbaper udah baperan topo. Nah, gitu yang tidak maju. Nilai juga begitu. Nilai dengan kalau anak itu dia nilainya 4 ya tulis 4. Jangan ditulis 6. Terus nilainya 4 tapi 2 ditutup. Jadi sombong. Alasannya gini. Aku biar nggak dikritik, kan dia tahu kan kalau mayoritas nilai muridnya jelek itu berarti yang dipertanyakan gurunya mau muridnya, gurunya. Kalau mayoritas muridnya nilainya bagus semua, yang dipertanyakan siapa? Bisa jadi instrumen penilaiannya. Saya dulu kuliah di statistik pendidikan, nilai yang valid adalah ini nilai yang valid di klasikal yang kita tidak menyetarakan IQ. Jadi klasikal yang tidak menyetarakan IQ, yang tidak menyetarakan IQ gini. Yang masuk kelas ini dites, terus kemudian yang ini IQ-nya 150 semua, itu setara itu namanya ya. Tapi IQ acak, sehingga ada 100, ada 110, ada 120 gitu. Pasti itu nanti nilai standar itu yang paling banyak. Kemudian di bawah standar 1, maka ada di atas standar 1. Terus ada di atas standar 2, maka mestinya di bawah standar 2 seimbang akhirnya antara atas dan bawah. Loh kok semua baik di atas standar, maka ada something wrong. Kalau semua di bawah, maka ada something wrong. Nah, karena ngerti nilai itu, maka nilainya katrol. Kabeh ben aku dari dulu lah disalah, kan? Ben dianggap lagi ngulang berhasil. Nah, ini sebenarnya pada saatnya nanti akan menjatuhkan diri. Karena akan ditemukan hasil yang tidak sesuai. Kenapa madrasah kemarin tahun 90-an itu, awal 2000-an itu pernah disebut sebagai second class. Pernah dengar? Disebut sebagai second class. Karena madrasah aliyah nilai Quran hadis itu 85. Tapi setelah disuruh baca Quran nggak bisa. Kenapa? Karena gurunya terlalu kuat katrolnya. Ini katrol. UN itu nguarang biji hampir besok lulus. Karena yang menentukan kelulusan UN kali 2 plus nilai rapor kelas 1-2 kali 1 dibagi 3 itu kelulusan. Gue cari berjejak lah hitungannya gue lulus, maka betul-betul tidak mutu. Itu saat sampai kelas berapa itu? Maka kita banyak temukan anak-anak lulusan MA, MTS, Maiso, Mojo Quran yang nilai ijazah Quran hadis volume 5, gitu kan? Dan di situ saya termasuk yang brutal. Saya yang menilai
apa jenis yang menilai, ayo saya ingat betul itu, yang menilai bahasa Arab jelek akibatnya anak tidak naik, kepala sekolah marah apa sampai naik Pak Heron. Wah, kepala sekolah begitu dengan jadi ingat dua anak dengan gurunya. Nah, tapi kalau ini kita kumpulkan nilai itu apa adanya, terus kemudian kita evaluasi. Bahkan yang dievaluasi bisa jadi muridnya, juga bisa jadi gurunya, atau sistemnya. Atau memang pelajarannya memang tingkat kesulitannya tinggi, memang pas pelajaran itu. Nah, kemudian dinilai secara dievaluasi secara kompetensi. Ketemulah sumber persoalannya, kemudian di situ difokuskan untuk diperbaiki. Itulah fungsinya. Jadi mutu betul-betul diutamakan. Produk juga begitu, Pak Nandang. Jadi nanti kami harus ada testimoni itu, Satu contoh ada testimoni yang pernah saya kirim ya. Iya. Nanti. Edukasi apa nanti? Enggak kangen apa sih? Nomor apa sih kan? Itu ya. Kak Bian itu kan. Di Wahid Hasim itu nyampaikan ini roti murah rasa mewah gitu ya, menyebutnya di Wahid Hasim gitu. Lah di Jakarta itu mereka beli itu terus kemudian YG itu ngomong, saya merasakan roti ini dengan lapas melumpuk terus, namun aku jawab testimoni ini gitu. Itu kebetulan kiainya ketua hizbut Lampung, terus kemudian kepala PI Maluku, terus kepala PI Kediri, terus kepala PI Lampung. Yang mana dia? Nanti Rubes edukasi. Bukan dari Kak Bian. Kelotan. Oke. Nah ini saya aslinya nggak minta testimoni itu, karena beliau ngomong terus kemudian kalau begitu testimoni tak rekam. Terus yang Happy Trend Dumai Riau itu kan beli bajunya baju yang dibawa standnya Mumtaz itu beli, terus saya sudah beli bajunya loh, bagus ya lihat kono sesuk video ya fotonya dikirim aku. Tapi saya Indonesia orang Riau. mana ya, Riau. Nah, testimoni seperti ini itu perlu kita lakukan. Terus kepalanya mes Jogja itu datang ke pen kita. Terus kirim, wah, saya nunggu duluan. Lah barangnya wis antek, saya bilang gitu tuh. Wah, saya itu naksir kemarin mau beli baju, wah,
Ya, sudah bisa tahun saja. Kesannya kemarin itu bagus. Nah, sayang yang dibawa cuma Surabaya Istana Jogja. gimana rasanya Kiai? Ini luar biasa, maknyus. Pokoknya kalau ke Jogja ini harus beli bakpia istana. Sip. Santri pondok pesantren Al Mumtaz. Ini ketua Happy Train Lampung. Mantap. Mantap. BI. Kepala BI Jogja menemani bakpia produksi Al-Mumtaz dengan merek bakpia Istana. Asik. Pak, Nggih. asmane? Asmane kula Budiono. Pak Budi juga. Kepala BI Lampung juga pernah di Jogja. Ya. Jadi dari sekian macam bakpia, ini enak ini. Bentuknya nggak terlalu gede, tapi gurih. Jadi saya mencoba dan ini recommended untuk kalau kita jadikan oleh-oleh saat kita ke Jogja. Asik. Saya mencoba sendiri langsung saya rasakan. Ya. Asik. Ini dari pesantren Al Mumtaz sehingga bukan hanya dibikin dari bahan yang kualitas tapi juga dengan doa para santri. Ya. Monggo. Asik. Yang fotonya di Maluku dan Bali kan. Boleh rekam. Nah ini salah satu contoh yang kita lakukan terkait dengan itu. Saya berharap juga jenengan itu dekat sama anak. Kemudian ngomong-ngomong secara pribadi, itu sebenarnya jaring testimoni. Kan customer kita mereka kan, customer mereka. Betapa bangganya kalau kemudian usulan mereka kita dengarkan. Nah, gitu ya. Loh, jenengan sendiri kalau mau melakukan itu akan semakin baik loh, jenengan sendiri. Jadi kita itu jangan egois jadi orang. Bahkan kita itu mengumpulkan kadang-kadang minta tolong komentari saya. Gitu. Jadi kalau acara seperti ini terus kemudian dilarang termasuk ngaji. Gitu. Nah, saya itu pernah ditenung orang gitu saya. Gitu. Gara-gara ngaji itu jaraknya nyindir. Kalau saya ikut tangga di diri, kalau di tetangga seperti di sini di pas malam foto itu, saya pakai hitam, tidak tekstual, tidak kontekstual, tapi tekstual saya. Untuk apa? Menghindari diarani nyindir. Jadi pas ketemu ngono. Bapak Bu, ini pulau badan krono roh jenengan bedinane lho iki wong tangga soalnya kan. Iya kita pengen iki, nah ampun diarani kula nyindir gitu. Banyak kita pengen iki. Jadi saya harus sampaikan apa adanya. Lho kok pas tentang jenengan ya berarti pas. Lho kok jenengan ada yang pas ya berarti ada sesuatu yang perlu jenengan perbaiki tentang jenengan. Ngono ya. Jadi orang kok nyindir. Memang pasnya begitu. Sampai karena saya dulu pernah ada tempat begitu. Itulah begitu sakit dan biasanya paling 3 hari lah saya sakit itu ya. Untuk sakit-sakitan tapi paling 3 hari tuh. Mangan warak, terus mobil panas, baru mono dan berapa wis medun turu. Besok mari. Terus itu
Orang mari yang dokter, kalau dokter dia di paling kelelahan di lingkungan. Nah itu turun, kalau juga mari. Nah itu sampai seminggu lebih Mbak dia, seminggu lebih itu. Nah terus kalau bapak ngomongi, mana ini? Tadi tak pakai komputer dia, Pak. Bisa deh. Kalau saya itu nggak punya musuh, kok punya kalau di bapak ditanyakan orang nggak punya musuh. Kalau karena saya nggak mau, bapak malah datang ke Maguwarjo jemput saya, jemput bapak mertua ragilum ya juga ya, paksa belum aku, paksa belum, terus diajak ke orang sepuh tadi. Jenengan itu leres ya betul patut-patut ya mengintrospeksi saja itu tandanya jenengan kados niki yang ini tersinggung tak jenengan ngaji. Pikir memang kalau saya ngaji itu apa terus terang dulu ya ngaji itu yo sangat mungkin kalau begitu nek tersinggung kan. Pikiran ini saya nyinggung padahal ya temanya itu minta pikir yo nontonan wong kan ini loh dongakne wong haji itu lan donga ngene Allahumma ja'alhu hajjam mabruran wa dzambam maghfuran wa jazawati jarat alam nabur lagu iki lele anu ngene wa dzambam maghfuran. Sampeyan tahu artinya dzambam maghfuran? Tapi ya salahku tak kira tak pikir-pikir salahku juga. Ngomong dzambam maghfuran ya aku pas ngaji muni. Yo apa itu perlu dipelajari, semua ya perlu dipelajari, mau Quran ya perlu dipelajari, perlu dipelajari saat ini. Semua terpadam pemakbulan itu ya bahaya, ngono toh. Yo lah ya tersinggung. Jelas ya tersinggung. Padam pemakbulan apa artinya? Dampan itu dosa, makbula itu diterima. Seharusnya kan dosa diampuni, lagi dosa diterima. Bahaya lah, dongakne wong semoga dosanya diterima. Bahaya lah. Lagi wong keminter tapi yuran di apa? Ranti hati, ranti ugal-ugal ya ngono kuwi. Nah, ngomong wae. Nah, setelah begitu ngaji. Kadang-kadang kecentok itu perlu. Jadi di oneni wong supaya atine panas itu perlu untuk menghentikan kejelekannya. Kalau begitu berarti dikritik wong itu perlu. Iya, dikritik wong itu perlu. Dan lebih enak kalau kritik itu yang meminta kita. Maka kita atas nama pribadi, atas nama lembaga. Nah, tolong di kritik ya. Apa selama ini saya ngajar, kalian punya usul baiknya bagaimana? Pak Kepala ya begitu. Tolong RA juga begitu, Mbak Amalia. Wali santri diberi kertas, tolong anak kritik saran. Usulan apa? Nah, itu IBM begitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Nanti 2-3 kali pertemuan di BPN. Iki ora takon iki ora paham. Apa kono hampa?
Maka mau pimpinan terbatas tadi saya sampaikan, takon itu tanda paham, karena takon itu tanda tanya. Sebagai tanggapan Ya. terkait dengan IBM ini kita kaitan dengan itu dan testimoni gitu. Kalau andaikan bagaimana cara menjembatani antara konsumen kita dengan metode kita, yang dimana antara konsumen dengan pola metode kita itu berbeda, sehingga orang melihatnya kayak tidak mutu, padahal pada dasarnya mutu karena mungkin kita tidak tahuan itu juga. Jadi kayak metode pendidikan Al-Mumtaz itu kan kayak sesuatu yang berbeda dengan yang lain, sementara orang menilai dari mutu, yang menilai itu customer. Kalau kita mau minta testimoni kan tentu customer itu memberikan kritik dan saran kan. Nah itu untuk menjembatani agar idealisme kita bisa berjalan dengan baik, sementara orang yang mengkritik itu tahu oh ternyata outputnya atau seperti ini itu bagaimana, karena terjadi kan seperti itu. Satu, perlu waktu, jelas gitu ya. Yang kedua, memang perlu edukasi. Jangan tahu ini, tahu masjid. Tahu, ya tahu, masjid orang tahu. Iya. Yang saya maksud begini, umumnya kalau keberhasilan takmir masjid apa? Banyak. Apa? Jemaahnya rame, Masih infaknya banyak, ya kan? Terus kalau serah terima pergantian takmir masjid, apanya yang dia berhasil? Kan ada priorisasi ya. Kalau serah terima periode sekian ke sekian, periode ke sekian sekian, biasanya yang dianggap berhasil itu jikalau yang bagaimana? Takmir masjid dianggap berhasil. Apa? Pengembangan masjid bangun, gitu? Apa lagi? Pertahankan kegiatan yang ada, apa lagi? menggelar event-event. Menggelar event-event, apa lagi? Orang tahu dari takbir masjid. Apa lagi? Termasuk justru biasanya menerima bantuan dibanggakan, no? Ya, termasuk. Apalagi? Ya, jumlah saldonya banyak. Betul tidak? Saldonya banyak. Setiap laporan saldonya banyak. Itu dibanggakan oleh pengurus takmir masjid. Betul tidak? Nah, kemudian Masjid Jogokaryan selalu nol. Orang, bantuan banyak kok selalu nol. Itu curigai kan? Padahal pembangunan nggak tambah-tambah juga. Uang itu kemana? Diterangkan dengan masif menerangkan. Kita akan berusaha mengenalkan satu, biar yang diinfakkan oleh para peminfak itu segera manfaat ditendang oleh jajaran. Lah iki mau ditumpuk nak saldo, nang oleh jajaran nak infak. Enggak. Kemudian pemanfaatan itu tidak hanya untuk pembangunan, tapi juga untuk kesejahteraan sosial lingkungan masjid, nolong fakir miskin, dan kemudian juga membantu masjid-masjid yang lain. Dan datanya lengkap. Maka sekarang Masjid Jogokaryan menjadi itu. Ada
Padahal dulu dikritik. Punya uangnya nanti dicurigai gitu ya. Perlu edukasi. Perlu edukasi. Makanya tatkala ada orang kritik kan bisa jadi karena tidak tahu. Maka perlu pendekatan kita untuk menerangkan. Gitu. Lalu orang yang kritik malah dijauhi, terus padahal menurut kita kritiknya perlu diterangkan, kritiknya atas dasar ketidaktahuan, terus kita malah menjauhi dia, terus bagaimana dia dapat pencerahan? Gitu. Termasuk yang kita lakukan di Al-Muntas ini. Dulu merubah kurikulum dan seterusnya, berjalannya waktu orang baru paham yang dilakukan Al-Muntas dia ini saat ini malah dilakukan oleh pemerintah. Tapi kan sudah kehilangan kepercayaan waktu itu. Kita nggak segera memberitahukan tentang kasus ini, tidak masif. Dan memang ternyata tidak bisa membuktikan. Buktikan apa? Alumninya lebih baik, etos kerjanya lebih bagus, ya? Keterampilannya lebih bagus dibanding lulusannya lain. Malah sekarang yang kita prihatin kan, lulusan kita yang pesantren entrepreneur kalah dengan SMK. Nah, gitu kan, yang terjadi kan seperti itu, maka harus kita percaya. Maka saya ajak lebih intensif ini pimpinan madrasah aliyah ya. Jadi nanti kalau ada perubahan maafkan tadi ya para pengajar aliyah ya. Ini saya anggap aliyah memang harus menjadi visualnya ya. Nah nanti yang sama aliyah MTS sama aliyah MTS. Sama aliyah MI RA nanti ikutlah. Ini memang kayak rapat tadi saya pesan ingin perbaiki dulu dari kakaknya. Karena apapun yang terjadi kakaknya masih kakak manut aja dari aktifnya itu manut kakaknya. Makanya ini nanti jadi rapat cukup suwe ya. Ini boleh untung Pak Nandang, Pak Rangga selesai bisa senyum. Nanti saya berharap justru karena tadi ada pencerahan nanti malah senyum. Mau membuat ingat ini ya. Rapat ini nanti kelihatan bisa senyum. Ada perubahan. Ya jadi perlu edukasi lah, perlu edukasi. Bahkan produk-produk baru itu kalau tidak ada edukasi, tidak ada promosi dan edukasinya, biasanya jenenge cara sikat gigi aja perlu ada edukasinya. Cara sikat gigi lo ngomongin ini loh itu. Ternyata perlu edukasi. Gini lah ya. Ada lagi? Orang yang kritik karena tidak paham itu bisa jadi pada saat kita dekati kemudian kita terangkan dia akan jadi bicara kita dulu. Ya enggak? Oh ternyata kemarin itu saya sudah mendengar diri masuk akal kok gitu. Alasannya begitu. Teman-teman, saya tidak menuntut kepada dengan target mutu sekian. Sama, tadi juga saya sampaikan Pak Rangga, saya tidak menuntut jenengan untuk salah satu tolak ukur keberhasilan dia memimpin kan ada peningkatan jumlah murid, kira-kira salah satunya gitu ya.
saya sengaja tidak menuntut dengan target murid sekian. Sampai bisa rapat dengan teman-teman, menyadarkan bahwa salah satu keberhasilan itu salah satunya adalah jumlah pelanggan naik. Tapi kenaikannya berapa, jangan perlu rapatkan diri menurut kemampuan kita. Soalnya kalau saya yang menentukan, berarti beliau dan teman-teman itu bekerja di bawah tekanan. Dan bekerja di bawah tekanan itu tidak enak. Maka saya berharap teman-teman yang bekerja di sini, yang berjuang bersama kita, itu enjoy dalam produktivitas. Enjoy dalam produktivitas. Jangan dulu. Enjoy santai, sak geleme, sak mlakune. Enggak, itu tidak produktif. Tapi enjoy dalam produktivitas. Jenengan nanti akan mengukur. Saya tiap tahun akan naik berapa. Makanya gitu nih. Kesejahteraan saya berapa. Maka logikanya saya akan memperoleh berapa. Kalau saya yang ingin saya anjurkan kepada jenengan, itu ya ini saja. Nah ini saja. Jenengan ikut berpikir. Jenengan ikut berpikir. Ada nggak yang ikut di sini dan berpikir? Sama lagune. Bahkan kadang-kadang malas mikir. Ada kan? Ya ini rahmat ini. Baik, kita itu kadang-kadang kan salah. Yang kita pikir hanya hasilnya ya. Yang kita pikir hasilnya. Kelemahan kita teman-teman, dan ini penyakit di Indonesia itu. Saya ingin gaji sekian, tapi tidak berpikir bagaimana caranya mendapatkan gaji sekian. Maka pada saat melamar kerja itu yang ingin diketahui duluan adalah gajinya. Kadang-kadang gitu lah. Nah itu salahnya siapa? Salahnya pendidikan Indonesia. Kita ngomong-ngomong itu, saya salah siapa itu gitu. Salahnya pendidikan Indonesia. Jadi kita jadi bincang-bincang dengan kiai-kiai dan pengusaha-pengusaha ini yang di Jakarta dan seterusnya. Ini sebenarnya salahnya apa? Yang kemarin bincang-bincang dengan Mr. Johan dari Nederland itu, saya berharap banget Pak Nantang tanya kemarin sebenarnya, orang belum tanya itu. Pak kira belum takon itu. Bagaimana pendidikan di Belanda, gitu kan? Salah satu jawabannya junior high school itu di Belanda diperkenankan masuk dunia kerja. Nah Indonesia melanggar HAM anak, ya kan? Masuk KPAI tidak boleh memperkerjakan anak di bawah umur. Junior high school itu apa? SMP sudah boleh masuk. Berdasarkan pertimbangan talenta, ditemukanlah passion. Berdasarkan penilaian itu, karena tidak semua anak passionnya itu ada di komite. Maka sejak dini sudah dibawa ke sana. Loh, di sana itu negara kecil, itu tidak subur. Kalau tidak mengembangkan pikiran yang bagus, makan dari apa?
Belanda itu negara miskin aslinya. Tapi karena ininya bagus, maka bisa mengalahkan negara-negara yang makmur seperti itu. Tapi tetap saya katakan Indonesia tetap lebih bagus. Karena orang Indonesia itu apian, anti dendam. Jadi walaupun dia jajak 350 tahun tetap apian dari orang Belanda. Waktu itu Belanda rating itu lebih puas. Kayak tuannya datang. Termasuk aku lah. Saya kemarin juga begitu. Kemarin rapat dengan Mr. Johan itu malamnya kita sudah diskusi itu. Nah, restoran Westlake sampai malam kita sudah diskusi itu. Ngomong-ngomong sekolahnya menurutku. Jadi sekolah itu tidak mesti dibantu sekolah. Pertemuan seperti ini dengarkan ceramah enggak, diskusi itu ditanya. Karena ini dia anak diajak kontak bahasa Inggris itu soalnya. Bahasa Inggris. Kami tadi dengan misalnya. Saya tahu. Caca. Dia itu pernah vokal ya. Bisa ngomong. Itu bahasa Inggris. I little can. I can little. Nah maka yang bagus kita itu punya pemikiran besar dan memulai start walaupun small. Jangan sampai think big terus never start. Ini sama juga bohong. Nah, start small. Yang penting adalah grow every day. Grow every day. Terus berkembang, terus bertumbuh. Jangan mengalami kemunduran. Dan kadang-kadang tahunya perkembangan itu justru karena penilaian dari orang lain berdasarkan data yang kita miliki. Maka kejujuran data itu penting. Ya kalau bakulan nih Pak Nandang lebih gampang menilainya kalau Mbak Sopo, Mbak sebenarnya jadi semua bagus jadi, ya Mbak Febri ya, yang lain di bulan Februari, bintangmu Aquarius kan, modelnya menurut orang Aquarius, soalnya aku juga Aquarius. Kalau bisnis begini, grow-nya gampang bisa berlaku grow every day. Tapi kalau mengukur lembaga pendidikan itu bisa grow every year. Kalau ukurannya melalui bertumbuhnya itu dengan bertambahnya customer. Itu appreciate. Tapi kalau secara pribadinya kita ini bagaimana ngajar, tidak every year itu tadi tidak lepas dari grow-nya FPD kita. Jadi semakin bertambah hari, semakin bertambah baik, bertambah berkualitas kita ini seharusnya. Bukan malah mengalami penurunan. Kan bukankah psikologi perkembangan begitu kan? Ini kan psikologi perkembangan itu. Ya, ini psikologi perkembangan itu bahkan bisa jadi sampai tua itu perkembangan begitu. Berbeda dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu begini, terus kemudian begini. Pertumbuhan. Tahu belajar psikologi pertumbuhan. Apa bedanya perkembangan dengan pertumbuhan? Ini kuliahnya pendidikan ini loh. Ada psikologi perkembangan, ada psikologi pertumbuhan. Nanti belajar atau ini
anu survei saat ini. Terus kemudian psikologi pertumbuhan dan perkembangan wanita itu lebih cepat daripada pria. Lebih cepat daripada pria. Sama-sama umur 15, wanita itu lebih cerdas urusan biologis daripada laki-laki. Nah itu sudah disinyalir oleh Islam dengan menunjukkan bahwa apa itu sebenarnya apa balik itu wanita 9 tahun, laki-laki 15, dan mestinya nikah itu ukurannya itu selisihnya 5 tahun itu. Sampai kok umurnya setara itu sing lanang siap-siap Bu. Bojomu tuwa dhisik. Ngomongane Bu sing ngoleh Bu aja masa bunga ini terus aja lah ganti barang. Masa bunga ini terus mau ya bunga ini terus ganti ini benar. Lah itu kalau nyari di atasnya dengan kalau ingin nyari wanita yang lebih tua itu sekalian yang lebih tua kayak Rasulullah dari Khadijah. Karuan kan terus meninggal duluan nanti terus dari yang muda gitu. Tapi sing sugih. Ini Pak. Ini adalah Jadi golek kok sak angkatan ini. Ngomong ini. Ayo, ning lek wis kadung yo aja kok anu lho, aja kok apa ki, aja kok ketune lho ya. Wis kadung terus itu wae ganti. Aja, ya paling kadung patah senang. Apa meneh golek adik kelas iku piye to? Nah, maksud saya bukan berarti ngenyek, tapi pada saat saya menyampaikan ini supaya siap mental. Lagi iso beneran jadi ya tetap ditungane ya sakinah mawaddah warahmah. Tapi bagian dari sakinah mawaddah warahmah itu kan kalau sudah siap mental kan. Kalau ini diberitahukan dari sekarang ini hak itu loh, orang kok terus menyanyi walaupun nadanya kalau beliau juga yang nyanyi. Pak Dedi selisih berapa jadi? Wah, kalau kita pantesan nggak dua kayak teman sampean. Tapi tidak apa-apa, malah matang. Itu kan bicara ideal ya, tapi urusan takdir kan tetap manut ya. Itu bicara idealnya begitu. Nah, itu pun ditambahi dengan ya kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita, yang gampang dipimpin kan umur bawahnya. Ayo deh. Umur bawahnya, kalau orang berpikir, lalu ganti aku mulai. Gara-gara ini. Baru ini telah aku ganti, alasannya begini lah ngaji. Wah, malah aku jadi salah. Kayak ini aja, ngomong ini kayak serius sudah ada dia. Ya sing urung-urung kira seangkatan dipikir nasi. Tapi lek siap mental ya kowe lho, kaya Mas Rifai biyen aku ngaji lek wis nerangke ngono iki. Tapi ternyata tetap jalan terus. Ya sudah, artinya sudah siap mental, harus rasa betul. Rasa betul dia lanjut. Kamu menang.
Menuletik ya. Udah siap mental. Nah, lanjut gak apa-apa, siap mental. Meliana masih lanjut lagi. Masih lanjut? Masih, oh ya. Alhamdulillah. Nah, saya ulangi, kadang-kadang data jujur itu penting, tapi kadang-kadang secara pribadi kita kan nggak memiliki data ya, kalau tentang pribadi kita ya. Maka yang paling penting adalah ekspos. Oh, sampai naik boleh pengajian kenapa dulu Adi itu kalau mengisi pengajian banyak orang senang karena ngajinya pas menyentuh hati, itu waktu itu pas menyentuh hati, makanya senang. Nggak banyak nggak banyak dalil itu Adi itu. Kenapa siapa berikutnya ini apa sih Bojonegoro Anwar Zaid itu kok disenangi. Dia menyampaikan kenyataan realita kehidupan tapi dengan gaya yang lucu, ya, pas menyentuh hati. Saya jadi khusnudon. Kalau begitu orang Indonesia yang pengen baik lebih banyak. Buktinya disindiri seperti itu malah senang. Disindiri seperti itu. Nah, kita itu akan menjadi baik kalau senang kerasan nyaman saja tak kalah kita disindiri. Tapi bukan berarti double loh ya, tetap tinggi loh, dipakai campur. Tapi tidak sampai gampang baper tersinggung karena disindir, tanda nggak akan baik. Begitu, nggak akan baik. Maka pada saat kita bertemu begini, lu kok pas dengan saya ngomong atau nyindir. Oh jangan, nggak akan baik. Nggak akan baik. Kalau sampai aku nyindir. Oh enggak. Ini kalau jenengan belum tahu maka saya beritahu. Kalau sudah terlanjur ini anggap sebagai perbaikan. Itu. Loh apa gunanya pencerahan begini kalau enggak? Ini saya itu ngomongnya tidak dalam rangka ngeloknya jenengan. Gak ada untungnya saya itu ngeloknya jenengan. Yang ada adalah kita perbaikan bersama, maka kita untung bersama. Gitu loh. Kalau menjatuhkan orang nggak ada gunanya deh. Ngopo. Padahal kalau kali santri, mana saya dijelek-jelekan, Pak? Gak ada gunanya saya jelek-jelekan putra bapak itu. Nah itu dong, ya. Gak ada gunanya. Kalau saya menyampaikan apa adanya, kemudian mari kita perbaiki bersama. Gak ada gunanya saya jelek-jelekan putra jenengan itu. Saya ingin nih, sampai ini rata-rata murid saya letak jelek-jelekan kemudian menjadi jelek, aku memang jelek kan? Hah? Kalau kemudian saya ingatkan kemudian menjadi baik, saya ingin jadi baik kan? Lalu dia ingat saya itu, saya tidak untung merugi. Itu untung dong. Nah, kemudian jenengan saya ingatkan kemudian menjadi lebih baik, pesantren menjadi lebih baik, yang untung siapa? Kita bersama kan? Jadi nggak ada untungnya saya menjatuhkan orang lain. Yang ada adalah mari kita berbaik bersama. Nah, sejak awal siapa Al-Mumtaz? Saya telah diberikan, saya telah menerima, saya ekspos terjadi, saya totalitas, saya Mumtaz. Nah, maka di situ ada kata ekspos. Nah, gitu.
pikir buat ini, pikirkan dia di bawah eksposisi penting. Kamu jangan terlalu teman baper ya. Oke, ada lagi yang tanya? Cukup? Nah, sekarang monggo para pimpinan implementasinya untuk PBN ini dilakukan, dimusyawarahkan ya, dimusyawarahkan. Iya caranya ini menyusun strategi PBN ini. Ya, bahasa yang paling gampang kendali mutu lah ya. Yang kedua, standarisasi sistem manajemen. Kita memakai metode GPGP. Ngerti GPGP? Apa GPGP itu? Nah, anaknya sama sing di tukul arwana apa dia? Gue ini ngerti lagi, lihatnya terang aja, kurang umur. Apa dulu itu Bu nilai tukul arwana ya? Nah, lo biar apa acaranya tukul kan? Empat mata. Nah, 4 mata ya, 4 mata. Terus kemudian dicekal oleh KPAI, Komisi Penyiaran itu, KPI, nah, dicekal, terus kemudian tidak boleh tayang lagi, kecuali ganti nama, akhirnya diganti bukan 4 mata. Dan itu gara-gara setiap pertemuan ada CPCP, gak apa-apa. CPCP bikin. Baru ketemu lagi kelingan sing sejaman. Lihatnya nggak ngerti. Nggak ngerti lah nenek. Ya pasti kembali ke laptop. Oh, kembali ke laptop. Itu ada ini persoalan kenapa 4 mata dicekal itu. CPCP itu adalah comfortable, productivity, connectivity, participation. Enjoy dalam produktivitas. Saya begitu. Enjoy dalam produktivitas, tapi dalam kebersamaan. Dengan partisipasi yang seimbang. Semua gerak dengan senang hati untuk memperoleh produktivitas bersama-sama. Jadi saya tadi meminta kepada Pak Rangga dan kawan-kawan itu, Pak Rangga Bungat ini, kita sekarang rapat, tolong ditindaklanjuti dengan membuat konsep. Pimpinan rapat konsepnya matang, tapi kemudian saat rapat dengan para guru, jangan jangan mewajibkan jangan mewajibkan anggota melaksanakan ini tanpa memberi kesempatan mereka untuk bicara bersama, karena itu diktator. Tapi yang ada adalah pimpinan konsep matang, pimpinan harus punya konsep loh. Jadi tidak boleh
ini ada masalah begini, itu aja rapat tanpa konsep nggak boleh. Itu udah jalan itu. Jadi kalau rapat ada planning, itu pimpinan harus buat konsepnya, gitu ya. Harus buat konsepnya. Jadi kalau DPR akan rapat, gitu kan, pimpinan DPR mesti buat apa? Kita dulu akan diparipurnakan di DPR gitu. Tim saya nyusun dulu di sini, jadi buat konsep. Nah, kemudian nanti disosialisasikan, banyak yang juga yang berubah itu. Tapi kan ada panduannya, ada konsepnya. Maka yang tadi itu nanti oleh Pak Rangga dan Bu Ngatini beserta penang yang lain di konsep, kemudian nanti dikeluarkan. Sehingga ini tidak menjadi karyanya Pak Rangga saja, tapi karya bersama oleh PBB. Jadi kalau ada langkah-langkah planning, organizing, actuating, controlling, itu sebenarnya siapa yang mempersiapkan planningnya? Pimpinan, kan? Pimpinan. Kemudian dibahas bersama, dibagi pekerjaannya, dilakukan bersama, dievaluasi bersama. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya kalau ada keberhasilan, ini menjadi kebanggaan bersama. Kalau ada keberhasilan, itu menjadi kebanggaan bersama. Tapi kalau ini hasil karya pribadi, kalau ada keberhasilan pasti ada kebanggaan. Kalau tidak berhasil, akan menjadi evaluasi bersama. Tapi kalau pribadi, salah-salahnya mesti gara-gara sampai ya. Maka saya ajak di sini di waktu raker itu kita kan serius bersama, sehingga kemajuan Al-Mumtaz ini nanti menjadi karya kita bersama. Nah, gitu ya. Loh, kok dulu saya konsep, itu kan konsep juga banyak yang berubah, betul tidak? Yang saya konsep dulu banyak tidak yang berubah? Banyak yang berubah. Saya dulu kan menyusun panduan itu, banyak tidak yang berubah? Sudah banyak yang berubah. Dan perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Jangan dianggap bahwa perubahan itu jelek. Perubahan itu adalah keniscayaan. Karena katanya yang abadi adalah perubahan. Oleh abadi ya Tuhan ya. Tapi yang jelas selalu ada adalah perubahan. Orang yang tidak mau adanya perubahan, orang kolot akan terjadi. Nah, yang adalah perubahan. Tantangan Al-Mumtaz dulu tentu berbeda dengan Al-Mumtaz sekarang. Kalau kita tidak mau berubah, tidak. Nah gitu. Makanya kita harus mengikuti perubahan. Bisa jadi aturan Al-Mumtaz itu antara tahun 2015 dengan 2025 nanti akan berbeda. Yang berbeda. Gitu. Aturannya itu akan berbeda. Jadi hebat karena sistem itu, apakah karena sistemnya sejak tahun 2012 sampai sekarang sama? Enggak juga. Sistem itu maksudnya adalah ada rencana, gitu? Ada rencana yang terstruktur, terprogram, dilakukan dengan masif dari tahun ke tahun. Bukannya yang sama, mau beli ngalah pancet, malah tertinggal. Oleh karena itulah tata tertib santri antara tahun sekarang dengan tahun besok boleh beda. Tata tertib guru antara tahun sekarang dengan besok boleh beda. Ya, boleh beda. Tapi ini kesepakatan bersama, loh. Kesepakatan bersama, bukan dipaksakan oleh pimpinannya. Pimpinan itu tugasnya
konsep, konsep itu pun baiknya juga digali, digali, kemudian memimpin bahas konsep, memutuskan, kemudian mengomandoi pelaksanaan. Itu. Bukan memaksakan kudu manut aku gitu ya, itu salah hati-hati ya. Tapi zaman ini gitu ya, zaman diktator itu tidak zaman. Maka kalau hebat jangan sendirian ya. Kalau hebat jangan sendirian, mari kita hebat bersama-sama. Gitu ya. Kalau perlu nanti juga, kalau sejahtera jangan sendirian ya. Kalau sejahtera kita bersama-sama. Kalau kita kaya jangan kaya sendirian ya, mari kita kaya bersama-sama. Kalau pinter ya jangan sendirian ya, mari kita pinter bersama-sama. Tapi kalau terjadi kita lapar ya kita lapar bersama-sama. Prihatin bersama-sama. Orang lain. Kalau urusan prihatin kono, orang melu-melu. Tapi lah urusan kemanan aku kudu melu. Tak kepetak kalau Nah, maka teman-teman yang di lapangan, terutama kepala-kepala, saya minta tolong ciptakan kenyamanan dalam bekerja. Oke, gitu ya. Ciptakan kenyamanan dalam bekerja. Tapi nyaman, enjoy-nya itu jangan pribadi-pribadi. Nah, pribadi-pribadi payah ini nanti. Kemerdekaan orang yang satu terbatasi oleh kemerdekaan orang yang lain. Gitu. Nah, yang pas adalah tata tertib itu usulan baik. Kemudian sampai dengan ikhlas melaksanakan keputusan. Berat ya, ini adalah keputusan kita. Kalau tidak terlalu berat, terus kemudian hasilnya jelek ya sudah itu keputusan kita. Tapi tentu harus ada standarnya, gitu ya. Harus ada standarnya. Standarnya adalah produktivitas. Jangan ada kesepakatan tapi menyalahi produktivitas. Karena itu yang akan terjadi nanti adalah ketidakdinamisan. Kelabilan. Jadi nyaman. Saya tadi nyebut enjoy dalam produktivitas. Kita bersama ini, kolektif ini, partisipasinya bareng, nggak ada yang kalau perlu langkah tegap ya langkah tegap KB gitu loh, manut apa gitu. Langkah biasa KB gitu. Jalan di tempat ya jalan di tempat KB, lanjutkan istirahat KB gitu. Itu partisipasinya bagus. Orang-orangnya urusan santai nyantai. Nah, biasanya begini ini. Alhamdulillah di Al-Muntas belum ada. Biasanya begini ini kalau ada senioritas dan junior. Yang orang-orang lama biasanya mampu dia terus tahu sungguh-sungguh ini sungguh-sungguh ini saya ini dan sampai senong. Tapi kalau anak pembagian aku kan jadi lebih sih jadi dulu ya kayak. Nah ini kan tidak juga. Makanya begini. Saya juga pesen sama bagian penilai Pananang di UPS, terus kemudian Pak Dina, Juliana, penilaian reward kesejahteraan itu tolong dinilai berdasarkan produktivitas, bukan berdasarkan uang. Sudah waktunya sekarang ini seumur setara, artinya orang masuk menjadi pegawai Al-Muntas mungkin sama-sama tahun 2018 gitu. Begitu di tahun 2002 bisa jadi perolehannya berbeda. Nah gitu. Tapi itu dengan instrumen yang objektif. Nah, sehingga tercetak antarodin minggu. Ya, sampai memang bisa luwih akeh memang kerjanya lebih baik daripada saya.
Saya rasa ngejar dari sampean. Nah, akhirnya kan ada sampai nomor 2 ada pertanyaan. Singkatannya CP. Apa itu? Comfortable, productivity, collectivity, participatif. Jadi kita ini bekerja bersama, sirkah dirinya ini bagian dari sirkah. Kita ini kalau kompak, nggak ada dusta di antara kita. Ini Allah bersama kita. Ana salisus sarika ini. Ana salisus sarika ini itu bisa jadi ana robiu halitain. Ana komisu robiain. Ana saat isu komisi. Jadi gitu. Saya yang ketiga dari 2 orang yang berserikat, yang kolektif. Saya menjadi yang keempat dari 3 orang yang kolektif. Saya yang ke-5 dari 4 orang yang kolektif. Selama tidak ada dusta di antara mereka, tidak ada yang berkhianat di antara mereka. Kalau ada yang berkhianat, maka saya keluar. Itu hadisnya begitu ya. Coba boleh orang hadisnya. Anak itu ini kasih boleh nih ya. Ini Inna Allah Ta'ala yaqul, berarti ini hadis qudsi. Ana salisus sarikaini malam yakut akaduhuma sohibahu. Faidah kona akaduhuma sohibahu farajitu min bainihima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Maka dengan ada dusta di antara kita, ya. Nah, bentuk dustanya bagaimana? Macam-macam. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Rawahu Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Hakim dan Abu Hurairah. Kita ini sirkah nih, ya. Kita itu kolektivitas. Maka partisipatif kita itu penting. Jangan ada yang berkhianat. Bahwa ya kerja bareng dele itu khianat. Sakit. Sampai itu orang penak, siapa lagi ya? Tidak ada ini. Bapak ini sakit tidak? Allah, apa? Kumpul, lor apa? Oh ke kampus. Ada apa meeting? Dengan siapa? Itu tadi. Syria sudah masuk belum? Diano, Nuri, oh tidak. Iya yang belum ya. Mas Kanu. Sampai ini umurnya berapa? 18.
Itu banget ya. Fresh graduate Pak. Fresh graduate betul itu. Pada rumah ya lu tua banget itu. Itu berapa? Eh? 20. Iya, semoga cepat dewasa lah ya. Ternyata 20 pasti gitu. Iya. Itulah saya seliputi. Tahu-tahu amit-amit. Nah, salam selamat. Dua-dua ya. Tolong tahun nikah loh Mas ya. Dilarang beli. Oh, cerita oke. Rahmat kok tetap sing dibeli kono itu. Latihan dulu Mas. Dek karo pek dhisik pek Mas. Kamu kok dedek itu terus ana ning di sini ya. Dek karo pek. Ngerti dek? DDI. Pek. Ya ngopek. Pek do. Bahasa yang sering saya ungkapkan ini adalah enjoy dalam produktivitas dalam kebersamaan. Jadi orang enjoy pribadi loh ya. Terus sampai melaku saya enjoy ini tak PDW tidak di dalam itu. Paham ya? Do you understand? Ada yang ditanyakan Mas Ganut? Ganut kok Ganut? Ya. Ini namanya pelajaran integrasi itu begitu sebenarnya pelajaran umum dan digulai dari real karena pilihan ini integrasi madrasah aliyah kan begitu sebenarnya matematika dari leopo mengenai geografi dicari dari leopo gitu. Nah biologi tentang kodok dari ya tidak ikut nurtidain ini dalil dari apa ini Musalamah Al-Kandar. Yang ketiga networking. Belum kesana kan? Ya, oke. Kabalan nih. Ya dari awal dari dia sekarang ini, saya penasaran sama Kang Rahmat ya. Yang bagaimana diberbandir abahnya dimarahi itu tapi dia kuat. Pokoknya saya itu penasaran sama Rahmat apa kuncinya gitu ya. Dia kuat mentalnya itu seperti apa? Oke, kita explore. Dan dia kan kita sering tahu gitu dimarahi tapi dia kuat. Ini contoh. Padahal sekarang sudah selesai Pak, S1. Oh iya dengan satu ya saya selamat. Pertanyaan berikutnya kapan liburannya? Berarti tidak usah nunggu 25 nggak apa-apa Mas. Silakan ini tadi dari permintaan Ayandi. Saya kira jawabanmu saya kira jawabanmu bisa jadi akan menginspirasi yang lain loh ya. Ya. Silakan. Kurang dengar. Kurang dengar.
Dan dia itu diabadikan Pak, diabadikan di bukunya Al-Mumtaz loh Pak, Rahmat itu, bahwa roti difoto itu dibukukan di nasional ini. Oh iya ya. Iya. Taruh Lia kayaknya. Iya. Nah ini, ya ini. Taruh. Taruh Reni buat Lia. Bukan Reni. Itu tidak menjadi pertanda bahwa kayaknya cocok begitu. Oh betul oh ya wes. Ada yang ada yang lebih cocok. Oh gitu. Bukan ada yang sakit hati ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ustaz Yazid. Ya, intinya ya seperti bab yang sedang diterangkan kali ini, yaitu expose. Jadi keterbukaan hati dan diri kita kepada masukan atau kritikan orang lain. Jadi apa ya namanya, diseneni, di paido, di unek-unek itu bukan menjadi kita malah down atau gimana itu, tapi justru ajang kita untuk membuktikan kalau kita itu bisa, kalau kita itu tidak seperti itu. Jadi harus lebih baik lagi daripada kemarin-kemarin. Mungkin begitu singkatnya. Karena yang kita rasakan saat menontonnya itu kan bagaimana pada Rahmat itu ternyata dia bisa menyelesaikan kuliahnya Pak. Dia apapun tidak mutungan Pak. Dan dia orang piungan. Sama Itu pula ngaliman Pak. Bagaimana ngaliman? Tidak dari awal mungkin sekarang pun jadi orang pemeriksaan itu kayaknya. Ayo Semanu jangan kalah. Nah, yang kedua yang kedua itu Pak Nanda. Kenapa Pak Nanda? Karena sejak dari dulu, dari adanya lama yang itu tahu ya Pak Nanda ya, tinggalnya 2 ekor ini Pak. Sehingga Anda bisa apa ini kuat hingga kini. Jeneng apa? Tip-tipnya. Oh, iya. Wah, iya. Lalu saya ganti ini, saya harus sabar ini. Sebenarnya lebih ke saya sebenarnya dulu hidup di dua generasi lama atau kata baru dan kata lama. Lingkunganku di orang yang direct, karena saya di sini itu ikut orang gitu. Jadi kalau diajak ngalor ya ayo ngalor, itu gitu. Kayak gitu. Tapi di dalam ngalornya efektif itu saya usul. Jadi kalau saya melihat Abah, misalkan itu ada 2 tipe. Satu itu sebagai pengasuh, sebagai guru, dan kedua sebagai manajer. Nah, ketika rapat itu saya menganggap sebagai manajer. Jadi kalau saya usul, saya itu masih punya hak yang sama, setara. Tapi kalau misalkan itu sebagai pengasuh seperti forum ini, maka itu dari Samina Waltona, karena kaitannya dengan keilmuan. Saya juga termasuk kurang ilmu, jadi saya masih dikasih ide untuk menyampaikan sesuatu, ya saya menyampaikan salah satunya. Jadi kalau saya sampai menghafal apa ketika besok taklim, saya apapun yang terjadi, misalkan di belakang masih ada info-info kaitannya dengan ada acara pasar, ada saya ini mengumumkan besok taklim. Tapi kalau abang WA ke saya,
besok gimana, taklim atau tidak. Nah, saya berikan jadi ada bahasa yang mungkin yang harus kita telaah, ini ranahnya perintah atau ranahnya diajak diskusi. Nah itu harus dipahami. Kalau yang dulu sampai sekarang yang jelas ikut saja, meskipun nanti ada penilaian baik atau buruk, terutama penilaian itu pada dasarnya akan berangsur-angsur hilang. Jadi nilai itu jelek ya, kalau kita bisa membuktikan baik ya lama-lama baik. Tapi kalau jelek terus berakhir, ya udah nilai itu terakhir di jelek itu. Nah kalau saya nilai seperti itu. Terima kasih. Ya. Nah itu testimoni ya. Jadi saya kira semuanya manfaat dengan punya alasan yang bisa jadi berbeda-beda. Kalau saya dulu ngajari, kenapa saya mondok tidak di pondok besar, tapi pondok saya di pondok yang kecil. Nah, di pondok besar itu hanya yang pertama, dan itu saya jadikan pelajaran. Saya di Al-Kamal sama Melinda itu pondoknya besar, pondoknya yang Zakia ya, pondoknya besar. Saya jarang ketemu kiainya, namanya Pak Kiai Lali Domalani. Saking orang tahu ketemu 3-4 bulan sekali aja. Kiai Wijaya sendiri Al-Kamal itu kan itu nggak mesti 3-4 bulan. Nah, pesantrennya terlalu gede ada di kita dan sejak itu kemudian saya besokan nyantri di pesanan-pesanan itu biar saya bisa langsung, kalau dimarahi, kalau ditegur ya ditegur, kalau dibimbing langsung. Itu tak akan terjadi kalau di pesantren. Kenapa? Dimarahi kiai itu berkah, dimarahi kiai itu berkah, atau yang dicueki kiai itu kurang berkah. Saya dulu begitu pikirannya itu. Karena apa? Tidak mungkin kiai itu walaupun marahi itu akan jelongkrong. Yang diinginkan adalah kebaikan. Jadi kalau toh saya dimarahi, yang diinginkan adalah kebaikan. Maka saya nyadong duko. Nah, ini pernah dengan kata nyadong duko. Siap dimarahi. Nyadong. Karena pada dasarnya pada saat ditukani itu berarti diarahkan. Itu berkah. Itu taklim mutalim. Jadi saya mondok itu warak dimarahi, itu mondok itu warak saya dimarahi. Kenapa? Karena saya tampil. Teman-teman saya yang tidak pernah tampil, ya nggak pernah dimarahi. Orang pernah tampil. Maka ada kata-kata orang yang salah karena melakukan dengan orang yang salah karena tidak pernah melakukan, bagaimana? Salah karena melakukan. Karena kalau dia pernah melakukan berarti pernah benarnya juga. Orang yang tidak pernah melakukan apa-apa juga salah, tapi benarnya apa? Prestasinya apa? Enggak. Maka lebih baik pernah salah karena pernah melakukan daripada tidak pernah salah karena memang diam saja. Tunggu selesai. Gitu ya. Jadi ya selamatlah Rahman. Tapi loh, apa bedanya dapet dengan nyadong juga boleh berkah? Sena ini nggak berubah berarti jadi kita belum. Tapi sena ini kemudian berubah itu jadi berkah. Karena berkah adalah zatul khair, bertambah, tambahnya kebaikan dan manfaat. Lalu terserah tambah belas jadi kita. Naik tambah baru dinamakan. Alhamdulillah.